Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Yuda Trisatyatama, MPP 300375, kelas G4, Asal Pendaftaran Sumatera Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi buku dengan judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas buku. Judul buku ini Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengarang Abdul Khalik Azhari dan Abdul Haris Suryanegoro. Keduanya merupakan dosen di Universitas Jember untuk program studi administrasi pemerintahan. Diterbitkan oleh Instrans Publishing pada tahun 2019 dengan tebal halaman 270 halaman. Sinopsis. Dipilihnya sistem pemerintahan desentralisasi oleh para pendiri bangsa merupakan suatu hal yang sangat bijaksana, yaitu membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan bingkai negara kesatuan melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perekatnya. Buku ini merupakan karya penulis yang telah dia presentasikan di dalam berbagai seminar tingkat lokal dan nasional yang dilengkapi teori serta masalah-masalah aktual yang terus menghantui setiap daerah. Ulasan dalam buku ini juga menjadi teori kuliah isu dan kebijakan otonomi daerah dan administrasi pemerintahan daerah, yang kemudian diharapkan buku ini dapat melahirkan kesadaran krisis yang berlanjut pada tindakan nyata demi terwujudnya pemerintahan yang progresif, transparantif, dan berkeadilan, serta menjauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Isi buku. Buku ini terdiri dari 6 bagian, di mana pada setiap bagian membahas topik-topik tertentu. Langsung saja ke bagian yang pertama, Indonesia, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Mengapa Indonesia mau sistem desentralisasi? Yaitu ada 2 alasan. Yang pertama, sejarah dan kesepakatan para pendiri bangsa. Di mana dapat kita lihat pada dokumen-dokumen perdebatan panjang yang dilakukan oleh para pendiri bangsa di dalam sidang BPUKI, ditetapkan bagaimana pemerintahan Indonesia akan dijalankan ke depannya. Kemudian alasan yang kedua, yaitu situasi dan kondisi wilayah Indonesia. Masalah demografi dan geografi menjadi keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah. Sehingga hal ini merupakan alasan yang cukup kuat untuk pemerintah Indonesia menganut sistem desentralisasi. Kemudian yang bagian kedua, bahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan. Karakteristik sistem desentralisasi itu ada 4. Yang pertama, itu terjadinya transfer kewenangan, di mana dapat kita artikan terjadinya penyerahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu lebih demokratis atau bersifat demokrasi, sehingga warga masyarakatnya dapat atau memiliki hak untuk menentukan kebijakan atau regulasi pada sistem pemerintahannya karena berada di daerah sehingga lebih mudah untuk dijalankan. Kemudian karakteristik yang ketiga, terbentuknya kabupaten dan kota, merupakan hal yang sejalan dengan ditetapkannya desentralisasi dan otonomi daerah. Dan yang keempat, memberi keleluasaan desentralisasi dan otonomi daerah untuk pemerintahan daerah mengurus dan melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Kemudian bagian ketiga, desentralisasi, otonomi daerah, dan globalisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah baru diyakini sebagai upaya atau perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Yang kedua, kaitannya dengan globalisasi. Ketika kebijakan telah diciptakan, terjadilah globalisasi yang merupakan buntut dari ditetapkannya kebijakan sosial global yang ditandai diberlakukannya secara menyeluruh suatu kebijakan. Sehingga globalisasi berkaitan erat dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang selanjutnya, keempat, penataan organisasi perangkat daerah berbasis sistem organisasi. Otonomi organisasi itu sendiri merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Atau artinya memiliki
otonomi internal meliputi otonomi organisasi, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dalam rangka empowering atau memperkuat manajemen organisasi dan administrasi pemerintah daerah. Kemudian untuk penataan dinas, berdasarkan pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah tahun 2007, penataan dinas dilakukan dengan 3 unsur atau 3 cara. Yang pertama, penyusunan dinas berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, penyusunan dinas bertumpu pada visi strategis. Dan yang ketiga, penyusunan dinas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Sehingga penyusunan dan penataan dinas untuk daerah otonom itu sendiri menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Bagian kelima, administrasi pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi administrasi di Indonesia itu sendiri diartikan sebagai usaha dan kegiatan penetapan tujuan, serta penetapan cara penyelenggaraan organisasi. Kemudian yang kedua, usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta hal-hal yang mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sudah jelas. Dan yang keempat, secara umumnya, administrasi merupakan kegiatan kantor dan tata usaha. Kemudian yang bagian kedua, pemerintahan daerah berbasis tata pemerintahan yang baik. Esensinya, tata pemerintahan yang baik adalah baik bagi kelembagaan pemerintahan daerah otonom itu sendiri, di mana dapat mengelola urusan pemerintahan yang efektif dan berkinerja. Kemudian, mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan amanah. Kemudian yang ketiga, memiliki jejaring pemerintahan daerah dan keswadayaan civil society atau masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini mampu atau berperadaban dalam membangun negara itu sendiri. Kemudian yang keempat, memiliki karakteristik tata pemerintahan yang baik. Dan bagian terakhir, bagian keenam, pelayanan publik di era otonomi daerah. Pelayanan publik. Pelayanan merupakan upaya untuk menyiapkan atau menyediakan keperluan masyarakat atau publik dengan sama atau melebihi harapan masyarakat itu sendiri, termasuk birokrasi, pelayanan, barang jasa, dan lain-lainnya. Kemudian, kualitas pelayanan yang baik dapat dilihat dari yang pertama, ketepatan waktu. Bagaimana aparatur penyedia layanan dapat menjalankan atau mengurus hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat dengan tepat waktu. Kemudian, akurasi pelayanannya apakah sudah tepat atau masih kurang tepat dan efektif. Kemudian yang ketiga, kesopanan dan keramahan. Kemudian kemudahan pelayanan, bagaimana cara masyarakat mendapatkan pelayanannya, apakah sudah mudah atau belum. Kemudian kenyamanan pelayanan dan atribut pendukung atau fasilitas yang disediakan oleh penyedia layanan. Kemudian masalah pelayanan publik yang sering terjadi di Indonesia. Masalah yang sangat umum sering terjadi di Indonesia adalah ketidakmampuan aparatur melaksanakan sistem administrasi yang efektif. Karena masih banyak penyedia layanan atau operator itu berpusat pada kepentingan pribadi, sehingga ini menjadi suatu masalah yang penting dan harus segera diselesaikan oleh pemerintahan itu sendiri. Kemudian setelah tadi 6 bagian yang tercantum dalam buku ini, kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku ini sendiri. Bagian buku ini yaitu materi yang tercantum di dalam buku dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disusun secara teratur sesuai pokok pembahasan pada setiap bagian, sehingga para pembaca mudah untuk memahami isi-isi pada setiap bagian dalam buku ini. Kemudian untuk kekurangannya, buku ini menggunakan metode untuk memahami setiap teori dengan hanya sedikit fakta dan contoh praktikal di dalamnya, sehingga pembaca harus mampu menelaah contoh-contoh yang diberikan terhadap teori-teori yang tertulis di dalam buku ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.